warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ya anak-anak, hari ini kita bertemu kembali. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, apakah ada yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah hadir semua ya. Ya, karena semuanya hadir dalam keadaan sehat walafiat, sekarang Ibu minta satu orang di antara kalian untuk memimpin doa sebelum belajar ya. Siapa yang mau? Oke, boleh. Anissa, silakan untuk dipimpin doanya ya. Amin. Ya, terima kasih Anissa. Oke anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, kita harus menyanyikan terlebih dahulu lagu Indonesia Raya sebagai tanda nasionalisme kita sebagai warga negara Indonesia. Siap? Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, Oke, anak-anak, barusan kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai bentuk nasionalisme kita sebagai warga negara Republik Indonesia. Nah, sebagai warga negara yang baik, salah satu hal yang harus kalian lakukan sebagai siswa untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia adalah dengan belajar. Dengan belajar, kita akan membantu mempertahankan keutuhan negara Indonesia kita tercinta, dan kalian pun bisa mencapai, bisa mewujudkan cita-cita kalian. Entah itu ada yang menjadi dokter, polisi, pengusaha, chef, atau cita-cita kalian yang lainnya, cita-cita yang baik, cita-cita yang insya Allah akan terwujud. Nah, oleh karena itu, dengan belajar yang giat, dengan belajar yang sungguh-sungguh dimulai dari sekarang, insya Allah kalian akan mewujudkan itu semua. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, coba dirapikan terlebih dahulu pakaiannya, difokuskan terlebih dahulu konsentrasinya, disiapkan terlebih dahulu alat tulisnya. Coba tunjukkan alat tulisnya. Sudah siap? Wah, iya, mantap ya. Nah, anak-anak, hari
Hari ini kita akan belajar mengenai pengukuran. Nah, tapi kalian terbersit tidak atau kalian terpikirkan tidak untuk mengetahui berapa sih ukuran benda-benda yang ada di sekitar kalian? Contoh, kalian punya handphone? Nah, kira-kira berapa ya ukuran handphone kalian? Panjangnya? Sudah tahu? Sudah terpikirkan untuk mengukurnya dengan apa? Dan berapa panjangnya? Nah, nanti kita akan bahas ya. Oke anak-anak, tujuan pembelajaran hari ini yaitu kalian mampu menjelaskan pengukuran panjang dalam satuan baku. Yang kedua, kalian mampu menguraikan benda-benda yang ada di sekitar kalian di kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, kalian dapat mempraktikkan pengukuran benda-benda yang ada di sekitar kalian. Dan yang terakhir adalah kalian mampu mempresentasikan apa yang sudah dilakukan atau apa yang sudah dipraktikkan sebelumnya. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita hari ini dengan tema yaitu tema 5, pengalamanku. Subtema 1, pengalamanku di rumah. Nah, sudah siap kan sekarang? Oke, kalau sudah siap, kegiatan yang akan nanti kalian lakukan adalah kalian akan mengetahui apa saja sih benda di sekitar kita yang bisa kita ukur, apa saja sih alat ukur panjang dalam satuan baku, dan bagaimana cara kalian mengukurnya. Nah, kita lanjutkan bersama Ibu Rahma ya. Semangat! Nah, anak-anak, karena hari ini kita akan belajar mengenai pengukuran panjang baku. Nah, sebelumnya Ibu mau bertanya dulu nih kepada kalian. Nah, anak-anak di rumah sebelumnya sudah pernah melakukan pengukuran suatu benda atau belum pernah? Oh, belum pernah? Oke, nah karena anak-anak di rumah belum pernah melakukan suatu pengukuran, hari ini kita juga akan mencoba mempraktikkan bagaimana cara mengukur suatu benda. Nah, anak-anak, perlu anak-anak ketahui juga ya, ternyata untuk mengukur suatu benda itu tidak sembarangan asal mengukur saja, tetapi harus menggunakan alat ukur yang sesuai dengan benda yang akan kita ukur. Anak-anak, coba di antara kalian ada yang tahu tidak? Apa saja sih jenis alat ukur yang bisa digunakan untuk mengukur suatu benda? Ayo, siapa yang bisa menjawabnya? Acungkan tangannya. Iya, Dodi? Iya, betul ya. Nah, tadi Dodi itu menjawab penggaris. Ya, betul sekali. Jadi, penggaris itu merupakan salah satu jenis alat ukur yang digunakan untuk mengukur suatu benda. Selain penggaris, ternyata masih banyak lagi alat ukur yang lainnya. Sekarang, anak-anak silakan simak dan juga perhatikan video berikut ini. Jenis-jenis alat ukur panjang baku. Yang pertama adalah penggaris. Nah, penggaris digunakan untuk mengukur panjang garis atau benda yang pendek. Satuan ukuran penggaris adalah sentimeter, ditulis cm. Benda apa saja ya yang dapat diukur dengan penggaris? Ada buku, tempat pensil, pensil warna, dan berbagai alat tulis lainnya. Tahukah kalian bagaimana cara mengukur panjang sebuah pensil dengan menggunakan penggaris? Pertama-tama, sejajarkan pensil yang akan diukur panjangnya dengan penggaris. Kedua, ujung mata pensil diletakkan lurus dengan garis angka 0 pada penggaris. 3. Perhatikan ujung lain dari pensil
ukuran panjang pensil adalah angka pada penggaris yang lurus dengan ujung pensil tersebut. Pada contoh ini, panjang pensil adalah 8 cm. Nah, sekarang cobalah kalian mengukur benda-benda di sekitar kalian dengan menggunakan penggaris. Berikutnya, alat ukur panjang baku yang kedua adalah meteran. Meteran terbagi menjadi 3 jenis. Ada meteran kain, meteran roll kecil, dan ada juga meteran roll besar. Yuk, kita bahas satu persatu kegunaan meteran-meteran tersebut. Yang pertama, meteran kain digunakan untuk mengukur panjang kain atau pakaian. Satuan panjangnya adalah sentimeter atau cm dan meter atau m. Nah, ini adalah cara penggunaan meteran kain yang biasanya dilakukan oleh penjahit. Selanjutnya, meteran roll kecil digunakan untuk mengukur panjang kayu, pintu, atau jendela. Satuan panjangnya cm dan m. Jenis meteran yang ketiga yaitu meteran roll besar. Digunakan untuk mengukur panjang tanah, jalan, atau lapangan. Satuan panjangnya adalah meter atau m. Dan alat ukur panjang baku berikutnya yaitu jangka sorong. Digunakan untuk mengukur panjang garis tengah benda yang berbentuk lingkaran. Contohnya untuk mengukur garis tengah pada baut dan mengukur garis tengah pada cincin. Nah, itulah jenis-jenis alat ukur panjang baku yang ada di sekitar kita. Dalam melakukan pengukuran panjang, kalian dapat menggunakan alat ukur panjang baku yang sesuai. Demikianlah pembelajaran hari ini. Semoga apa yang Ibu Guru sampaikan bermanfaat ya. Selamat mengerjakan tugas. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah selesai menyaksikan videonya? Baik, kalau sudah selesai, sekarang Ibu akan bertanya kepada kalian. Nah, ada jenis-jenis alat ukur panjang baku apa saja yang terdapat dalam video tadi? Ayo, yang bisa menjawab, acungkan tangannya. Iya, Rani? Iya, betul ya jawaban Rani. Tepuk tangan untuk Rani. Nah, anak-anak, jadi betul ya tadi apa yang sudah dijawab oleh Rani. Jadi alat ukur panjang baku itu jenis-jenisnya yang pertama tadi ada penggaris, ada meteran kain, meteran roll kecil, meteran roll besar, dan juga jangka sorong. Jadi semuanya itu ada 5 jenis ya anak-anak. Nah, sekarang Ibu mau bertanya lagi. Coba benda-benda apa saja yang bisa diukur menggunakan penggaris? Ayo, siapa yang bisa menjawabnya? Acungkan kembali tangannya. Iya, Nisa? Iya, betul ya. Tepuk tangan untuk Nisa. Nah, anak-anak, tadi betul ya apa yang dijawab disebutkan oleh Nisa. Jadi benda-benda yang dapat diukur menggunakan penggaris itu ada buku, ada tempat pensil, ada pensil warna, dan berbagai alat tulis yang lainnya ya. Nah, anak-anak, tadi selain contoh benda-benda yang dapat diukur dengan menggunakan alat ukur penggaris, ada juga contoh benda lainnya yang dapat diukur sesuai dengan alat ukurnya. Nah, tadi misalnya ada meteran kain atau di Ibu itu biasa suka disebut meteran pita. Nah, itu dapat diukur untuk mengukur panjang kain. Ada juga meteran roll kecil, dapat digunakan untuk mengukur jendela, pintu, dan juga kayu. Lalu ada lagi meteran roll besar, digunakan untuk mengukur panjang jalan atau lapangan. Dan tadi yang terakhir ada jangka sorong
yang digunakan untuk mengukur garis tengah cincin dan juga pada baut. Nah, anak-anak, sekarang kita semua sudah tahu ya bahwa alat ukur penggaris dan juga jangka sorong itu dapat digunakan untuk mengukur benda-benda yang cenderung memiliki panjang yang kecil dan memiliki satuannya itu seperti sentimeter dan juga milimeter. Sedangkan alat ukur seperti meteran kain, meteran roll kecil, dan meteran roll besar dapat digunakan untuk mengukur benda-benda yang ukurannya cenderung lebih besar, yang memiliki satuannya itu seperti sentimeter dan juga meter. Anak-anak, sekarang Ibu punya lembar kerja nih untuk kalian yang harus dikerjakan secara berkelompok. Nah, jadi sebelum mengerjakannya, Ibu sekarang akan membagi kalian menjadi 4 kelompok yang terdiri dari 4 sampai 5 orang siswa. Ibu bagikan dulu ya kelompoknya. Bagaimana anak-anak sudah duduk secara berkelompok? Oke, kalau sudah, sekarang Ibu akan membagikan lembar kerja kepada masing-masing kelompok. Anak-anak, apakah setiap anggota dari masing-masing kelompoknya sudah mendapatkan lembar kerja? Oke, jika sudah, sekarang perhatikan ke depan ya. Ibu akan menjelaskan bagaimana cara mengerjakan lembar kerjanya. Nah, anak-anak, ini dia lembar kerjanya. Anak-anak akan mencoba praktik mengukur suatu benda menggunakan penggaris. Untuk kelompok 1 mengukur panjang pensil, kelompok 2 mengukur panjang penghapus, kelompok 3 mengukur panjang buku, dan kelompok 4 mengukur panjang pulpen. Nah, cara mengukurnya seperti yang sudah dijelaskan dalam video tadi ya anak-anak. Jadi yang pertama itu, letakkan salah satu ujung benda sejajar dengan angka 0 pada penggaris. Langkah yang kedua, perhatikan angka yang tepat sejajar dengan ujung lainnya pada benda tersebut. Yang ketiga, angka tersebut merupakan panjang benda yang diukur. Nah, pada hasil kegiatannya, anak-anak gambarkan hasil pengukurannya dan menuliskan berapa panjang benda yang sudah diukur tersebut. Selanjutnya, anak-anak dapat memilih gambar benda lainnya yang dapat diukur menggunakan penggaris. Kemudian, berikan tanda centang atau checklist pada gambar yang dipilih. Bagaimana anak-anak? Sudah mengerti cara pengerjaannya? Oke, kalau sudah, silahkan anak-anak secara berkelompok mulai mengerjakan lembar kerja tersebut. Bagaimana anak-anak sudah selesai mengerjakan lembar kerjanya? Baik, jika semua kelompok sudah selesai mengerjakan lembar kerjanya, silahkan mulai dari kelompok 1 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Silahkan kelompok 1. Wah, bagus sekali ya, hebat sekali. Kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil mengerjakan lembar kerjanya dengan sangat rinci. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Bagaimana kelompok lainnya? Adakah yang mau memberikan komentar terhadap kelompok 1? Belum ada? Oke, berarti kelompok 1 sudah sangat hebat ya. Nah, sekarang silahkan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kerjanya.
Alhamdulillahirrabbilalamin, semua kelompok sudah mempresentasikan hasil kerjanya dengan sangat rinci dan juga dengan sangat baik sekali. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Nah, anak-anak, karena kalian tadi sudah mengerjakan lembar kerja, nah sekarang ibu mau ngetes semangatnya nih dengan melakukan ice breaking tepuk semangat. Apa anak-anak masih ingat? Oke, kita ice breaking bersama-sama ya. 1, 2, 3, tepuk semangat. Semangat. Wah, hebat-hebat. Ternyata anak-anak masih semangat ya dalam pembelajaran kita kali ini. Nah, karena anak-anak masih semangat, sekarang ibu mempunyai oleh-oleh, yaitu evaluasi yang harus dikerjakan oleh masing-masing siswa. Nah, sekarang ibu bagikan ya lembar evaluasinya. Bagaimana anak-anak? Semuanya sudah mendapatkan lembar soal evaluasinya? Oke, jika sudah, silahkan anak-anak mengerjakannya selama 15 menit. Apakah cukup? Oke, silahkan anak-anak mulai mengerjakan ya. Anak-anak sudah selesai mengerjakan lembar soal evaluasinya? Oh, ada yang belum? Oke, jika ada yang belum, ibu beri waktu lagi 2 menit ya. Silahkan mengerjakan kembali. Nanti setelah semuanya selesai, silahkan dikumpulkan di meja ibu ya anak-anak. Oke anak-anak, tadi kita sudah belajar mengenai pengukuran panjang dalam satuan baku. Lalu tadi juga kita sudah mempraktikkan di kelas mengukur panjang dengan menggunakan penggaris dari benda-benda yang ada di sekitar kita. Nah, sekarang siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran kali ini? Bu. Oke, Alif. Benar ya apa yang dikatakan Alifia, bahwasanya pengukuran panjang merupakan suatu kegiatan yang digunakan untuk mengukur panjang suatu benda dengan menggunakan alat ukur. Nah, alat ukur di sini tadi kita sudah menggunakan penggaris. Diharapkan adik-adik dapat mempraktikannya di rumah ya. Oke anak-anak, untuk materi minggu depan kita akan belajar mengenai pengukuran berat. Nah, diharapkan kalian semua dapat membaca terlebih dahulu di rumah ya, supaya nantinya lebih paham. Nah, sebelum pulang, mari kita berdoa dulu sama Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat. Dan sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.